Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi sumber daya manusia. Tapi sebelum kita mulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mempresentasikan materi kita. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, terima kasih juga kepada dosen kita Muhammad Iqbal Baihaqi untuk memberikan kita kesempatan untuk presentasi. Baik, sebelum kita mulai, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nafsatira Khairinisa dengan NPM 2040100298. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mana Andriana dengan NPM 2040100300. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Fadilah dengan NPM 2040100301. Perkenalkan, nama saya Prameswari Fitria dengan NPM 2040100302. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Adioso dengan NPM 2040100304. Perkenalkan, nama saya Yayang Sahnaya Alfisa dengan NPM 2040100305. Dengan saya Muhammad Daryl Hamam Daru dengan NPM 2040100306. Baik, mungkin kita lanjutkan untuk slide pertamanya. Oke, yang pertama itu ada pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Selanjutnya, di sini ada kegiatan-kegiatan utama sumber daya manusia. Yang pertama ada perekrutan dan penerimaan, yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, dan ketiga manajemen data, dan yang terakhir ada penghentian dan administrasi tunjangan. Baik, selanjutnya ada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau PT TMMIN, yang sebelumnya bernama PT Toyota Astra Motor, berdiri pada tanggal 12 April 1971, hanya sebagai importer kendaraan Toyota, namun setahun kemudian sudah berfungsi sebagai distributor. Pada tanggal 31 Desember 1988, Toyota Astra Motor yang 51% sahamnya dikuasai oleh PT Astra International dan 49% dimiliki oleh Toyota Motor Corporation Jepang melalui merger bersama 3 perusahaan antara lain, yaitu yang pertama ada PT Multi Astra, yaitu pabrik perakitan yang didirikan pada tahun 1923. Yang kedua, PT Toyota Mobilindo, yaitu pabrik komponen bodi yang didirikan pada tahun 1976. Dan yang ketiga adalah PT Toyota Engine Indonesia, yaitu pabrik mesin yang didirikan pada tahun 1982. Adapun visi dan misinya yaitu adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah menjadi yang terdepan di dalam bidang manufaktur maupun distribusi sebagai upaya untuk menjadi perusahaan otomotif berkelas internasional. Dan misinya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah yang pertama menjadi pemimpin dalam industri otomotif Indonesia. Yang kedua, selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, selalu memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan melalui pembinaan kepercayaan dengan karyawan. Dan yang kelima, ada dealer dan pemasok memelihara kelangsungan lingkungan hidup dan keselamatan kerja, serta menjunjung tinggi kemampuan individu tanpa mengesampingkan kerjasama tim. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Bisa dilihat. Divisi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Board of Director, jajaran direksi yang terdiri dari Presiden Directors,
Vice President Directors, dan Directors yang memegang manajemen tertinggi di perusahaan. Beberapa Directors menggepalai sebuah direktorat dengan satu atau lebih divisi di dalamnya. Corporate Planning, struktur organisasi yang terpisah dari direktorat dengan seorang general manager yang menggepalainya. Fungsi utama Corporate Planning adalah sebagai badan independen yang menangani masalah yayasan Toyota dan Astra. Komite TQM atau Total Quality Maintenance, Komite Kesejahteraan Karyawan meliputi keamanan kerja, kesejahteraan, dan kenyamanan lingkungan, serta reporting yang harus dilaporkan ke jajaran Board of Directors, terutama yang berhubungan dengan area kerja perusahaan. Divisi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Direktorat Plan Karawang. PT TMMIN memiliki Plan Karawang yang tepatnya berada di kawasan industri KIIC Karawang International Industrial City. Pada direktorat ini terdiri dari 2 divisi, yaitu Assembly and Painting serta Press and Welding. 1. Divisi Assembly and Painting. Divisi Assembly Painting merupakan divisi yang memproduksi unit kendaraan mulai proses pengecatan atau painting hingga instalasi interior, bodi atau kabin, dan eksterior. Untuk Kijang baru yaitu Kijang Innova yang baru di-launching pada bulan September 2004. 2. Divisi Press and Welding. Divisi Press and Welding ini adalah divisi yang menghasilkan produk press part dan dilanjutkan ke proses pengelasan atau welding untuk membuat kabin sebagai hasil akhir produk sebelum dilanjutkan ke proses painting dan assembling. Lalu ada Direktorat Plan Sunter 1. Area produksi Plan Sunter 1 terdiri atas 3 divisi dengan hasil produk yang berbeda-beda antara satu divisi dengan yang lainnya. 1. Divisi Machining. Divisi Machining atau lebih sering disebut sebagai Engine Plant memproduksi engine AC baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Selain itu diproduksi pula beberapa engine komponen. Divisi ini menyuplai unit engine AC untuk kendaraan model Kijang, Dina, Starlet, Forklift, Crown, Corona, Camry, Corolla, dan Soluna. Yang kedua, divisi Jig Tolling. Divisi ini khusus memproduksi jig-jig untuk ekspor yang sudah dilakukan sejak tahun 1987. Negara tujuan ekspor dari divisi Jig Tolling yaitu Venezuela, Pakistan, Jepang, Malaysia, dan Filipina. 3. Divisi Kijang Pickup Project. Divisi ini khusus untuk memproduksi Kijang jenis pickup. Divisi ini merupakan perkembangan dari divisi terdahulu yaitu Assembly yang terbagi karena terkait adanya relokasi Plan Sunter 1 Karawang. Baik, selanjutnya ada Direktorat Plan Sunter 2. Merupakan area produksi TMMIN yang lain berada di Sunter 2 dan terdiri atas 4 divisi. Hasil produk utamanya adalah press part, stamping tools, serta persiapan packing dan fanning untuk ekspor. Yang pertama ada divisi Stamping Production, merupakan divisi yang memproduksi press part untuk kebutuhan produksi domestik dan ekspor melalui packing plant. Produk utamanya adalah stamping parts atau untuk model Kijang, Dina, Daihatsu Delta, Innotruk, dan Soluna. Pembuatan frame untuk Kijang dan Dina, dan pembuatan full tank untuk Kijang, serta ekspor packing set CKD atau CBU, Kijang ke Filipina, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Afrika Selatan. Yang kedua ada divisi Stamping Tools. Produk utama divisi ini adalah manufacturing disc untuk inner panel Corolla dan Daihatsu di tahun 1993. Manufacturing disc untuk Mitsubishi di tahun 1994 dan pembuatan disc untuk Kijang serta dirintis penggunaan CAD atau CAM
tahun 1996 dan pembuatan disk untuk AFC, Affordable Family Car, suatu kendaraan yang dipersiapkan menjadi ASEAN Passenger Car 1997. Kemudian ada Direktorat Plan Sunter 2. Selanjutnya ada divisi casting. Divisi casting memproduksi silinder blok, crankshaft, crankshaft, dan flywheel. Hasil produksi divisi ini akan dikirim ke divisi stamping, production, dan machining. Dan yang keempat ada divisi packing dan fanning, merupakan divisi yang khusus melakukan proses ekspor dan fanning. Beberapa pemasok lokal mengirimkan komponen ke divisi packing dan fanning dalam satuan piece maupun lot set. Kemudian, komponen-komponen tersebut dimasukkan dalam case dan di-fanning ke kontainer sebelum dikirim melalui pelabuhan tajam. Teknikal merupakan direktorat yang menangani masalah-masalah teknik yang terdiri dari dua divisi, yaitu divisi engineering dan divisi quality. Divisi engineering merupakan salah satu divisi yang ada di PT TMMIN. Disinilah aksesoris development dilakukan yang merupakan local development. Selain itu, di divisi engineering juga menangani administratif yang menyangkut spesifikasi komponen atau material. 2. Quality terdiri atas satu divisi saja, yaitu divisi quality dengan definisi kerja untuk mengamankan jalannya produksi serta mengontrol semua kualitas bahan baku atau raw material, komponen, barang setengah jadi atau semi-finished goods, barang jadi atau finished goods atau units, maupun kualitas kendaraan yang telah dijual serta melayani pengaduan konsumen atas produk yang telah dibeli. Plan Administration. Plan Administration juga terdiri atas satu divisi saja, yaitu divisi Plan Administration yang bertugas untuk menangani semua proses administratif produksi seperti penyediaan consumable, part atau bahan bakar, sarung tangan, glove, earplug, safety shoes, helmet, cat, dan sebagainya, serta keamanan dan kenyamanan kerja karyawan di lingkungan perusahaan seperti pengolahan limbah, pengurusan kepersonaliatan, fasilitas toilet, dan sebagainya. Finance and STD. Pada bagian ini terdiri dari dua divisi yang bertugas menangani masalah keuangan perusahaan dan sistem jaringan informasi internal atau information technology. Divisi Finance merupakan divisi yang berfungsi untuk mengatur keuangan perusahaan dan melakukan transaksi atas semua komponen atau material yang diperlukan untuk proses produksi. Divisi Information System and Technology divisi menangani masalah sistem jaringan komputer. Database mengenai part list disediakan oleh divisi ini dan bisa diakses oleh masing-masing user yang telah diberi wewenang untuk mengaksesnya. Human Resource and General Affairs. Terdapat dua divisi dalam direktorat ini. Secara umum, kedua divisi ini bertugas untuk menangani masalah kepersonaliatan serta perawatan aset-aset fisik perusahaan. Yang pertama, divisi Human Resource. Divisi ini menangani masalah administratif kepegawaian seperti proses rekrutmen tenaga kerja, pengangkatan karyawan, pemberhentian kerja karyawan, penentuan jabatan, surat-surat perizinan, pembayaran gaji, dan kesejahteraan karyawan lainnya. 2. Divisi General Affairs. Divisi General Affairs berfungsi untuk perawatan dan pengadaan aset-aset perusahaan seperti gedung, instalasi listrik atau air atau telepon, kendaraan pool, fasilitas parkir, keamanan perusahaan atau security, dan sebagainya. Ada sistem informasi dan manajemen pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Sistem informasi dan manajemen PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah dengan menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem dengan perangkat lunak SAP. Produk utama dari SAP adalah SAP R3.
yang memproses data secara aktual. Tujuan dari penggunaan SAP adalah untuk mengurangi jumlah biaya serta waktu yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji semua program pada sebuah perusahaan. SAP dikategorikan ke dalam 3 area fungsional utama dalam perusahaan, yaitu area pertama merupakan bagian logistik yang di dalamnya terdapat beberapa divisi. Yang pertama ada Sales and Distribution, untuk mengembangkan strategi penjualan, membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan mengelola proses penjualan dan lain-lain. 2, ada Material Management, yaitu memastikan ketersediaan material, mengoptimalkan penggunaan material dengan mengurangi limbah dan biaya, menggunakan sistem manajemen material yang efisien. Kemudian ada Warehouse Management, yaitu mengelola operasi gudang, mengawasi proses pengemasan dan pelabelan barang, mengkoordinasikan dengan tim logistik dan transportasi. Yang keempat yaitu ada Production Planning, merencanakan kebutuhan produksi, mengawasi aliran produksi, mengelola inventaris produk jadi dan memastikan kualitas barang. Yang kelima ada General Logistik, yaitu untuk mengolah rantai pemasok, mengawasi proses impor dan ekspor, memantau kinerja logistik. Dan yang terakhir ada Quality Management, memastikan produk dan layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Mengelola sistem manajemen mutu seperti ISO 9001, mengatasi masalah kualitas. Selanjutnya, area kedua merupakan area finansial yang di dalamnya terdapat beberapa divisi, yaitu Financial Accounting atau FI berkaitan dengan pelaporan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Prinsip akuntansi keuangan berubah-ubah dan disesuaikan dengan kebutuhan pemakai informasi keuangan serta sistem bisnis. Controlling atau CO menganalisis dan memantau kinerja keuangan perusahaan, membuat dan mengelola anggaran perusahaan, melakukan analisis biaya, mengawasi dan melaporkan kinerja keuangan. Enterprise Controlling atau EC mengkoordinasikan dan mengawasi proses pengendalian internal perusahaan, melakukan audit internal untuk mengidentifikasikan risiko dan pelanggaran. Investment Management atau IM menganalisis dan mengevaluasi peluang investasi perusahaan, mengawasi kinerja investasi, mengelola risiko investasi. Treasury atau TR mengelola arus kas perusahaan, mengelola pinjaman dan hutang perusahaan, mengelola risiko mata uang asing. Area ketiga adalah area Human Resource dengan divisi Personal Administration atau PI, mengatur penerimaan pegawai, mengatur proses transisi pegawai, contoh kenaikan jabatan, pembinaan dan pengembangan pegawai, kompensasi dan penilaian pegawai. Personal Development atau PD, menetapkan tujuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Selain menggunakan sistem SAP, perusahaan juga menerapkan sistem elektronik Kanban atau e-Kanban pada proses pemesanan part ke supplier-supplier untuk memenuhi kebutuhan pabrik. Sistem ini terintegrasi dengan semua supplier dan semua bagian pada pabrik sehingga ketika kekurangan part, pekerja dapat langsung mendaftarkan pesanannya melalui e-Kanban. Supplier akan langsung menerima pesanan pada hari itu dan pada umumnya pesanan akan dikirimkan 2 hari kerja setelah pemesanan. Untuk melakukan pengecekan kesesuaian pengiriman dengan pemesanan juga dengan bantuan software e-Kanban. Dengan demikian, software e-Kanban merupakan software dengan terintegrasi untuk semua jenis kebutuhan material. Baik, untuk presentasi kelompok kita segitu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.